Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Men 1 Kota Padang. Halo sahabat Men 1 Kota Padang. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Kanit Kamsel Diklantas Polda Sumbar, yaitu bersama Bapak Ibtu Undra Putra. Kita akan berbincang terkait dengan pembinaan kepada remaja tentang peraturan lalu lintas nih. Terlebih dahulu kita akan sapa dulu nih Bapaknya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, baik-baik. Ini cukup mendung, tapi hati kami ini senang nih. Alhamdulillah. Teman satu Padang yang luar biasa ini. Masya Allah. Ini Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, jadi peraturan di podcast Men 1 Kota Padang ini harus perkenalan diri dulu Pak, kepada sobat Mensapa yang ada di rumah. Silakan Pak. Baik Bu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Undra Putra, sarjana hukum, pangkat itu sekarang bertugas di Polda Sumbar, yaitu di Diklantas Polda Sumbar di bagian Kamsel. Kamsel itu keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas. Nah, itu. Berarti bagian di lantas itu yang divisi yang bagian itu ya Pak? Atau memang ada divisi yang lain yang ikut turun gitu? Tidak. Itu yang kalau di Direktorat Lalu Lintas itu ada Kamsel, ada Reiden, ada Gakum, ada PJR. Itu jadi kami di bagian Kamsel Tip Celantas. Oh gitu ya sobat Mensapa. Jadi bagian keamanannya itu ya yang turun ke lapangan. Terus gini Pak, kan banyak nih kasus pelanggaran lalu lintas nih yang dilakukan oleh kalangan remaja khususnya nih Pak. Terus gimana nih Polda Sumbar sendiri untuk menanggapinya gitu Pak? Terima kasih Bu. Jadi memang betul di kalangan remaja sekarang banyak terjadi pelanggaran. Kita melihat data, kita coba kembali ke 2020 menjelang COVID mewabah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Itu bulan Maret itu kan adakan lockdown. Jadi seluruh aktivitas masyarakat kita kan di rumah, sehingga tingkat pelanggaran dan tingkat kecelakaan lalu lintas menurun drastis. Karena masyarakat sudah dibatasi untuk beraktivitas di jalan, sehingga pelanggaran dan kecelakaan lintas menurun drastis. Tapi setelah tahun 2022 Desember itu dibuka seluruh PSBB dari level 1 sampai level 4. Sekarang semuanya bebas. Semuanya masyarakat bebas, mereka tidak tahu lagi aturan. Kita lihat di kalangan remaja sekarang, boleh kita lihat mengapa anak-anak pelajar kita ini mulai dari SD, SMP sampai SMA itu tidak menggunakan helm karena orang tuanya ini yang tidak memberitahu bahwasanya kalau mereka boncengan, misalnya kita survei di lapangan, di persimpangan di pagi hari, itu ibunya ini mengantar anak ke sekolah itu, ibunya pakai helm, bapaknya pakai helm, anaknya tidak pakai helm. Itu dimulai dari usia dini. Sudah mulai dari sini. Jadi pelanggaran itu sudah menjadi biasa bagi mereka karena mereka juga tidak diberikan keteladanan. Nah, seperti udah itu. Menjadi habit nih kalau masyarakat kita nih. Jadi itu jangan lupa dari kecil udah sadar berlalu lintas ini Pak. Seperti itu. Jadi Ibu, jadi kita sudah di Direktorat Lalu Lintas itu kita sudah ada program. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu sudah ada program kita di sana. Seperti itu. Berarti apa nih Pak program yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan di Polda Sumbar sendiri Pak gitu? Untuk terkait dengan khususnya kalangan remaja nih Pak. Remaja dulu deh. Remaja ya? Oke. Baik Bu, saya akan coba menjawab. Yang pertama kita di Direktorat Lalu Lintas itu sudah ada program kita dari SD yang namanya dari PAUD, TK itu namanya Polisi Sahabat Anak, Polsanak namanya. Polsanak. Itu Polsanak itu mengajak dari PAUD, dari TK itu kami ada namanya kunjungan anjang sana ke Direktorat Lalu Lintas. Nanti dari PAUD nanti akan mengirimkan surat ke Direktorat Lalu Lintas.
nanti ditentukan harinya, mereka kami ajak untuk bermain di sana. Ada nanti pengenalan rambu-rambu, naik mobil patroli, mengenalkan tentang di mana nanti tempat pembuatan SIM. Jadi kami kenalkan di sana, bermain bersama poluan di sana. Nah, itu program namanya Polsana. Juga kami di SD itu ada namanya polisi cilik namanya. Polisi cilik. Yang sering tampil di TV. Itu mendidik anak, kita investasi 10 atau 8 tahun ke depan. Kalau mereka kita sentuh dari usia dini, kita sudah investasi untuk 8 tahun 10 tahun ke depan mereka akan tertib berlalu lintas. Itu untuk tingkat SD. Untuk tingkat SMP-nya kita ada namanya di sana, ada namanya PKS namanya, Polisi Patroli Keamanan Sekolah. Patroli Keamanan Sekolah itu tingkat SMP dengan tingkat SMA juga. Oh, tingkat SMP, tingkat SMA sudah ada. Sudah ada kita bentuk. Itu namanya Patroli Keamanan Sekolah. Mereka ditugaskan di pagi hari itu untuk mengatur temannya, gurunya masuk di jam-jam sekolah atau jam keluar sekolah. Mereka bertugas, nanti itu langsung dibina oleh kepolisian setempat. Itu untuk PKS. Juga kami ke kampus, ada namanya program namanya Polisi Ghost Campus. Polisi Ghost Campus. Polisi Ghost Campus itu kami dengan mahasiswa akan ada di sana, ada coaching klinik, sosialisasi tentang safety reading. Setelah itu nanti sosialisasi cerdas cermat. Ada seperti pameran yang kami adakan di kampus. Di kampus-kampus ya Pak. Itulah program yang kita lakukan ke generasi milenial supaya ini nanti selaras. Jadi saling mendukung kita ya, dari pihak sekolah ataupun dari pihak di lantas. Jadi kita sudah ada MOU. Adapun sekarang programnya bagaimana ke depannya sekolah materi lalu lintas masuk ke sekolah. Ke sekolah. Itu sudah ada MOU kita dengan Pak Gubernur, antara Kapolda dengan Pak Gubernur, antara Pak Dilantas dengan Dinas Provinsi Sumatera Barat dan para kasat sejajaran se-Sumatera Barat. Itu sudah ada MOU kita. Berarti kira-kira akan terrealisasi ini kapan gitu, Pak? Sudah kita sudah mulai. Besok kita adakan diseminasi dengan guru PPKN sekota Padang. Nah, ini kita coba mendorong tahun 2023 ini mudah-mudahan ini sudah masuk nanti ke sekolah materi lalu lintas itu. Jadi kesadaran atau awareness sejak dini itu penting gitu Pak untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat ya Pak ya. Masyarakat dan habit. Kalau udah menjadi habit otomatis nanti gampang dan mudah untuk dilaksanakan ya sobat-sobat Mansapa yang dari rumah. Ya ampun nih Pak. Ini kayaknya sesi pertama satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Oke. Ini Pak, proses penilangan sendiri gimana tuh Pak? Kan kemarin ini isu-isunya itu yang terangkat di TV itu adanya e-tilang gitu. Apakah e-tilang ini udah secara menyeluruh diterapkan di Polda di Padang sendiri atau gimana tuh Pak? Terima kasih Bu. Dalam penegakan hukum, jadi Polantas sekarang ada namanya tilang lewat elektronik, namanya ETLE. ETLE ini yang dibagi dua juga. Ada ETLE terpasang di tiap-tiap persimpangan, titik-titik persimpangan. Untuk tahun ini ditambah lagi 6 titik dari jumlah yang ada sekarang. Di mana aja Pak daerahnya Pak? Nanti ada datanya. Yang pertama yang data yang lama itu ada di simpang Polresta Padang, ada yang di simpang DPR, ada yang di simpang Dignas itu ada, dan ada tambahan titik lagi untuk tahun ini ada 6 bantuan dari pusat untuk dibangun 6 titik lagi. Yang kedua ada namanya penilangin dengan ETLE mobile. Jadi polisi sekarang dilengkapi kamera. Jadi nanti tidak perlu lagi di persimpangan itu ditilang, tetapi polisi itu sambil patroli nanti bertemu dengan si pelanggar. Jadi nanti difoto. Difoto aja gitu Pak. Difoto mungkin lewat roda 2 mereka sambil patroli ataupun dengan roda 4. Nah, jadi sekarang tujuannya dari penilangan ini supaya nanti tidak langsung bersentuhan dengan si pelanggar. Yang kedua juga ada namanya tilang di tempat. Nggak ada namanya tilang manual, namanya tilang di tempat. Tilang di tempat itu menemukan dari 7 poin pelanggaran, antaranya lawan arus, tidak pakai helm, berboncengan lebih dari 1, menggunakan tripod racing yang telah mengganggu masyarakat. Setelah itu lawan arus. Itu poin-poin yang kalau ditemukan oleh petugas itu langsung tilang di tempat namanya.
Tilang di tempat. Jadi sobat-sobat Mensapa hati-hati nih ya. Lengkapi kendaraannya, ada SIM-nya. Tapi kalau yang di apa Pak? Di SMA sendiri atau tingkat SMP, SMA teman sendiri itu Pak, otomatis mereka nggak ada SIM gitu. Iya. Berarti apa itu ketika mereka ditilang, apakah mereka harus mengeluarkan surat yang persetujuan apa gitu? Atau hanya STNK aja atau gimana tuh Pak? Seharusnya kan dari kepolisian harus banyak menyampaikan ini ke sekolah, termasuk juga dorongan oleh sekolah terkait masalah anak yang membawa motor di bawah umur. Iya, Mereka belum umur ber-17 tahun, mereka belum memiliki SIM, tapi mereka sudah membawa motor ke sekolah. Itu pun terjadi pelanggaran. Nah, kami ini harus bekerjasama Ibu untuk dengan pihak sekolah supaya ini nanti sekolah juga mendukung kami apabila nanti si anak SMP ini membawa kendaraan ke sekolah, ini perlu kerjasama kita. Bagaimana nanti kita berikan sosialisasi, harusnya ini ditindak. Tapi peran serta dari orang tua dengan guru di sekolah itu sangat penting. Iya, sangat benar. penting sekali. Karena sekarang banyak anak-anak SMP kita yang membawa kendaraan ke sekolah. Iya, benar-benar sekali Pergi Pak. les, itu banyak juga yang kita temukan. Tidak pakai helm, tidak pakai plat nomor. Benar. Nah, seperti itu Ibu. Iya, benar-benar. Harus ada ini ya, kerjasama antara sekolah juga orang tua, Iya, semuanya. Oh iya benar. Sobat Mensapa, sisi kali ini kita break dulu sebentar. Tetap di channel YouTube kita. Jangan kemana-mana ya. Welcome back to our podcast Satu Kota Padang. Kembali lagi nih, kita bicara masih bersama Pak Ibtu Hudrani, terus sama-sama Mensapa. Masih bicara tentang peraturan lalu lintas ya Pak ya. Kayak bicara kita semakin seru nih Pak hari ini, walaupun kayak cuaca di luar masih mendung gitu ya. Selanjutnya nih Pak, ini kan terkait dengan lalu lintas nih. Otomatis banyak kali pelanggaran yang terjadi nih Pak di masyarakat, khususnya di kalangan remaja nih Pak. Apa aja sih pelanggaran yang sering Pak temukan jalan nih Pak? Terima kasih Bu. Kita lihat bersama Bu, mungkin Ibu juga bisa lihat, apalagi kami polisi, kami mengawali pagi hari itu jam 6 sudah berdiri di persimpangan. Kita lihat aktivitas masyarakat di Kota Padang, baik itu pelajar maupun masyarakat yang menggunakan jalan. Nah, kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang paling signifikan adalah penggunaan tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. Helm itu seakan-akan masyarakat ini patuh hukum, bukan taat hukum. Beda dengan patuh hukum dengan taat hukum. Kalau patuh hukum itu adalah bisa dia lihat polisi baru dia patuh. Tapi kalau taat hukum dia sadar bahwasanya helm itu gunanya untuk dia, bukan untuk polisi. Nah, itu yang pertama untuk masalah penggunaan helm SNI. Yang kedua itu plat nomor, ya, TNKB. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Kita lihat sekarang di Polresta Padang dan Polres jajaran, termasuk di Lantas, itu sedang giat-giatnya sekarang dalam operasi keselamatan tahun 2023 ini, itu penilaian lebih kepada penggunaan plat nomor, yang tidak dipasang, yang tidak terpasang. Kenapa? Masyarakat ini sudah, karena ada penilaian lewat etnik, dia mengaburkan bagaimana si petugas ini tidak bisa menilang dengan etnik. Makanya dipasang. Makanya sekarang ditindak oleh petugas supaya kendaraannya ini dipasangkan plat nomor. Di Lantas itu melakukan, kalau memang tidak ada plat nomor itu ditahan 1 hari atau 3 sampai 3 hari. Nah, itu yang kedua, masalah plat nomor. Yang ketiga, kita lihat penggunaan knalpot racing. Penggunaan knalpot racing. Penggunaan knalpot racing ini bukan pengguna jalan saja yang jadi masalah. Ini orang-orang yang di sekitar jalan itu sudah membuat orang terganggu dengan kedisian. Mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Bisa-bisa nanti dipidana itu sudah mengganggu ketertiban umum kan gitu. Nah, sudah ada orang yang namanya enak mendengar knalpot racing, kecuali di area balap. Kalau di tempat-tempat pemukiman di jalan raya itu tidak cocok kita menggunakan knalpot racing. Nah, yang ketiga itu sekarang boncengan. Boncengan itu lebih dari 3. Nah, boncengan lebih dari 1.
ada bonceng, ada empat, apalagi mak-mak barbar kan, antar anaknya kan, pakai baju daster, bonceng anaknya di depan, tiga di belakang, enggak pakai helm. Nah, bonceng yang ketiga. Sen dihidupkan ke kanan, beloknya ke kiri, kita tegur, polisi negur marah-marah sama polisi. Nah, itu yang kami hadapi, itu termasuk pelanggaran berlalu lintas. Setelah itu lawan arus, kita lihat di bypass, kita lihat kan ada di sana nutet tempat memutar, itu kadang-kadang diterobos melawan arus. Nah, ini sangat bahaya bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4, akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Ya gitu teman-teman ya. Jangan melakukan hal-hal yang kayaknya dilogika-logikan bisa gitu. Kayak melawan arus gitu. Kayaknya bisa nih gitu ya Pak. Iya. Sedikit-sedikit nyampenya sana gitu. Nyampenya sana. Nah kan dekat Pak. Jadi biasanya kalau ditindak oleh petugas, alasannya banyak. Rumah saya dekat di sini Pak. Saya sudah biasa di sini Pak. Beri kami kesempatan Pak. Maaf sekali ini Pak. Itulah alasan. Sekali ini nanti sekali lagi. Jadi kebanyakan kita di Kota Padang ini yang membuat mereka itu biasa itu belum tentu baik, yang baik kita pertahankan. Iya benar-benar. Gitu loh sobat Monsako ya. Jangan diulangi lagi ya. Gini Pak, otomatis kan banyak nih kelakuan masyarakat kita yang temukan di lalu lintas nih saat penilangan. Kira-kira ada yang lucu nggak gitu? Ada yang anaknya ngasih Pak izin Pak saya mau pergi gini apa gitu. Yang kayak lucu-lucu gitu Pak ini. Oh banyak yang lucu. Biasanya kalau ini khusus Kota Padang ya, kita Padang kita lihat. Kalau mereka ini kalangan pelajar dulu, kita bicara kalangan pelajar, dia pergi les atau pergi sekolah, nanti di stop sama polisi, diperiksa suratnya, yang nggak lengkap, nggak pakai helm, ditilang. Alasannya banyak nih, lucu-lucunya. Dia minta telepon dulu. Mungkin ada saudaranya, pamannya, atau orang hebatnya dia telepon dulu Pak, ini ada yang mau ngomong, nah gitu kan. Jadi pura-pura nangis, pura-pura enggak kendaraannya enggak mau boleh dibawa. Banyak berbagai pola mereka, bagaimana mereka beribu hati, supaya mereka tidak ditilang ataupun harus dilepaskan. Itu macam-macam. Jadi nanti alasannya berbagai ribu alasan. Nanti mamanya marah, terdesak lah, nggak ada macam-macam yang kita temukan di jalan. Apalagi yang masyarakat umum. Masyarakat umum ini kalau dia ditilang itu kami mencari makan Pak. Cari makan Pak. Ada yang becak motor ini kan, bentor ini kan, kami cari makan. Iya, padahal kan itu demi keselamatan. Demi keselamatan mereka. Jadi kalau ini kita tidak bersama itu, saya yakin judulnya bersama kita baru jadi. Ini Pak, Pak udah keliling nih di Iman 1 Pak? Udah, dulu waktu COVID juga kita sering berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Iman 1 Padang ini luar biasa, ibu kepala sekolahnya welcome dengan tamu, koordinasinya enak, dan juga belum saya dengar Iman 1 Padang ini anaknya terlibat narkoba, terlibat tawuran, balap-balap liar, belum terdata sama kami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Iman 1 Padang. Mudah-mudahan siswinya peserta didik memang di sini menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain. Karena nggak terdata sama kami, Iman 1 Padang ini baik dibilang maupun di kriminal. Semoga ya Iman 1 Padang tidak masuk list ya. Karena kita dekat kali ini di sini apa ya, Kapolsek Kranji. Iya, Sekoranji. Jadi di Man 1 Padang ini kan berdampingan dengan MTSN. Jalannya kecil, kita survei di sini aktivitas pagi hari di jam masuk sekolah itu ribuan. Ribuan. Nah, ditambah lagi budaya tertib lalu lintas kita belum terlaksana dengan baik. Nah, inilah peran penting kita bersama Ibu. Bagaimana nanti sampai ke kalangan bawah, nanti kita sosialisasi ini kita perbanyak. Apalagi kami diberi kesempatan dan ruang bertatap muka dengan sekolah. Karena di sekolah ini kita bisa bersosialisasi dengan 15 menit saja kita sudah menyampaikan kepada ribuan pelajar yang nanti yang akan disampaikan oleh si anak kepada orang tuanya. Seperti itu.
gitu teman-teman. Jadi sadar akan lalu lintas itu sangat penting ya, sejak dini malahan. Bukan hanya dari kita yang butuh ya Pak ya. Kalau sejak dini otomatis dari udah dewasa jadi habit, kebiasaan ya Pak ya. Kebiasaan. Nah, benar-benar. Terakhir ya Pak, apa nih pesan untuk remaja kita dalam berlalu lintas ini Pak? Yang pertama, patuhi aturan berlalu lintas. Patuhi aturan berlalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, gerak dasar lalu lintas. Apabila membawa kendaraan, bawalah surat-surat yang sama seperti SIM, STNK, KTP apabila tidak punya KTP, dan gunakan helm. Helm sangat penting. Setelah itu saling harga-menghargai di jalan. Sifat antri itu penting. Di mana harus kita memotong, di mana harus kita tidak memotong, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus parkir. Nah, itu sudah kita pahami. Selanjutnya, sayangi nyawa Anda karena keluarga Anda. Sayangi nyawa Anda karena keluarga kalian menunggu di rumah. Oke, Masya Allah. Nah, nggak kerasa nih Sobat Mansapa, kita udah di penghujung pembicaraan kali ini. Keep safe and orderly traffic. Tetap jaga keselamatan dan tertib berlalu lintas. Jangan lupa bantu kami dengan subscribe, share, and comment di link di YouTube kita Mansatu Official. Bagi kamu yang hobi streaming, bisa dengerin podcast kita di platform musik digital, Spotify dan Apple Music. Dan agar kami bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, kreatif, inovatif, dan edukatif lainnya. Saya Minika Smita mengundurkan diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dulu, ya. Nanti untuk IG di lantas tolong di juga nanti digabung. Jadi kita ada anak kita nanti supaya kita sering nyambung gitu. Siap. Jadi IG nanti di bawah ya teman-teman, bisa di follow ya. Di follow. Terakhir buat saya, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Luar biasa.